Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edge dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Dengan anggota saya Atalawida Raffi dengan NPM 24170510004. Saya Rafael Putut Arli dengan NPM 24170511042. Saya Wisnu Wirawinata dengan NPM 2417051035. Dan saya Migrad Zakia Royan dengan NPM 2417051044. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang UTS mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tentang arsitektur dan organisasi CPU 8-bit. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian CPU 8-bit. Jadi, CPU 8-bit adalah prosesor yang mampu memproses data 8-bit dalam satu siklus, yang artinya register-register utamanya seperti akumulator berukuran 8-bit, jalur data bus yang lebarnya 8-bit, lalu operasi aritmatika dan logika dilakukan terhadap 8-bit data. Nah, di sini ada contoh CPU 8-bit yang populer, yaitu ada Intel 8080, lalu ada Zilog Z80, Motorola 6800, Microcontroller 8051, dan AVR atau Atmega. Lalu yang kedua ada struktur CPU. Komponen utama CPU 8-bit. Nah, register itu fungsinya untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Lalu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang fungsinya melakukan operasi matematika dan logika. Lalu ada Control Unit atau CU, mengontrol aliran instruksi dan sinyal dalam CPU. Lalu ada Clock Generator, itu untuk memberikan sinyal waktu yang mengatur kecepatan kerja CPU. Lalu ada Flex, itu untuk jalur komunikasi antar bagian sistem dan menyimpan hasil sistem dari operasi carry, zero, dan overflow. Terus yang ketiga ada komponen utama CPU 8-bit. Ada beberapa jenis register, yaitu akumulator atau A, tempat utama penyimpanan data untuk mengoperasi ALU. Lalu ada General Purpose Register atau R0, R7, penyimpanan sementara. Lalu ada Program Counter atau PC, yaitu untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Lalu ada Stack Pointer, SP, menunjuk ke lokasi atas stack. Lalu ada Instruksi Register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang dikerjakan. Ada Status Register atau Flags, bit-bit hasil operasi, misalnya zero flag atau carry flag. Lalu ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Itu digunakan untuk menjalankan operasi matematika seperti add, sub, int, dates, dan menjalankan operasi logika seperti AND, OR, XOR, NOT, dan menghasilkan flag status, apakah hasilnya 0, overflow, carry, dan lain-lain. Lalu ada siklus instruksi CPU, instruction cycle. Dan ini akan dibacakan oleh teman saya Wisnu Wirawinata. Selanjutnya ada siklus instruksi CPU atau instruction cycle. Di siklus instruksi CPU ini terdapat fetch. Ini adalah dia mengambil instruksi dari memori. Lalu selanjutnya ada decode. CPU membaca opcode dan operand. Lalu selanjutnya ada execute yang dimana ALU atau register dia menjalankan instruksi. Lalu ada write back, ini adalah hasil yang dikembalikan ke register atau memori. Lalu yang selanjutnya ini ada teknik atau mode pengalamatan. Nah, di mode pengalamatan ini ada beberapa mode yang dimana dia menentukan dari mana CPU itu mengambil data. Contohnya ada immediate, ya data yang langsung disertakan. Lalu ada register, ya ini data dari registernya. Kemudian ada direct, ini adalah data dari alamat memori tertentu.
Selanjutnya ada indirect, ini alamat yang disimpan di register. Lalu ada relatif, dia lompat relatif dari posisi saat ini. Lalu selanjutnya ini ada set instruksi CPU 8 bit. Nah, di set instruksi ini adalah daftar perintah yang dipahami CPU. Nah, contohnya dalam kategori instruksi, misal transfer data ada move, push, pop, dan xchg. Lalu di aritmatika ada add, sub, link, dan dec. Di logika ada ANL, ORL, XRL, dan CPL. Untuk kontrol alur ada JMP, call, read, JC, dan JZ. Dan untuk I/O ada in dan out. Lalu selanjutnya ada penyajian data. CPU 8 bit ini menyimpan dan memproses data dalam berbagai bahasa. Misalnya ada biner di sini 000 0000 sampai 111 111 atau dari 0 sampai 255. Kemudian untuk heksadesimal ini dari 00H sampai FFH. Selanjutnya sync atau bertanda ini dari minus 128 hingga 127. Lalu selanjutnya ada ASCII yang merupakan representasi karakter, misal huruf A besar sama dengan 41H. Untuk organisasi komputer akan dilanjut oleh Sagi. Jadi di sini ada organisasi memori. Jenis dari memori ini ada ROM, itu tempat menyimpan program utama, dia read only. Lalu ada RAM, tempat menyimpan data dinamis selama program berjalan. Ada stack, area di RAM untuk menyimpan data sementara via push atau pop. Memori terhubung melalui address bus. Misalnya CPU 8 bit memiliki address bus 16 bit. Bisa mengakses 64 KB memori. Oke. Lalu selanjutnya ada sistem bus. Oke. Bus adalah jalur komunikasi antara komponen sistem. Jenisnya ada data bus 8 bit. Fungsinya untuk mengirim data antar CPU, RAM, dan I/O. Address bus biasanya 16 bit untuk mengirim alamat ke memori atau I/O. Lalu ada control bus untuk mengirim sinyal kontrol. Lalu selanjutnya ada input atau output. CPU 8 bit berinteraksi dengan dunia melalui port I/O untuk perangkat seperti LED, keypad, sensor, dan lain-lain. I/O memory map, alamat I/O dianggap bagian dari memori. Lalu teknik I/O itu polling untuk CPU mengecek status terus-menerus. Ada interrupt, perangkat mengganggu CPU saat butuh perhatian. Lalu selanjutnya sistem operasi atau pengendalian program. CPU 8 bit umumnya tidak memakai OS besar, melainkan bare metal programming, langsung dari memori satu program utama. RTOS ringan bisa digunakan untuk sistem embed, jadwal tugas, multitasking ringan. Lalu interrupt handling, menangani kejadian real time. Oke, selanjutnya adalah
sedikit contoh program sederhana yang akan dibacakan oleh Rafael Putut Ardi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kodenya. Di sini ketika kodenya dijalankan, dia akan mengeluarkan output berupa "Hai, kami adalah kelompok Edge yang di atas ini." Jadi saya akan menjelaskan satu persatu barisnya. Jadi yang pertama itu ini yang titik-titik ini. Titik-titik ini tuh komen, jadi tidak berpengaruh pada kode. Jadi kita lihat saja. Selanjutnya ada JMP start. Itu dia melompat ke label start langsung, sehingga data berikutnya tuh string tidak dieksekusi sebagai kode. Selanjutnya ada DB "Hai, kami adalah kelompok Edge." Itu di sini itu dia mendefinisikan array byte berisi teks pesan pertama. Nah, yang DB yang berisi kode ini berisi pencabangan dan perulangan, ini berisi array byte yang pesan kedua. Terus DB00 ini itu terminator untuk menandai akhir string. Lalu lanjut lagi ke start, itu label tujuan loncatan titik awal dari gerbang logika utama. Terus yang selanjutnya ada move BL, 02. Itu tuh artinya isi register BL dengan 2 sebagai offset ke karakter pertama di data. Selanjutnya ada move CL, kurung siku BL. Waktu itu dia membaca byte pada alamat CL sebagai ke register CL. Yang selanjutnya ada CMP CL, 82. Yang ini itu untuk membandingkan CL dengan R2. Dengan B2 nih. Kenapa 2 nih? Terus selanjutnya ada JNZ alt message. Itu dia di sini tuh dia jika CL tidak sama dengan 82, maka dia akan melompat ke alt message sini. Jadi dia dari sini ke alt message. Terus selanjutnya ada move alt, C0. Jadi dia artinya mengisi alt dengan COH, yaitu alamat dasar video memori atau titik tulis utama. Selanjutnya di bawahnya move BL02, artinya dia reset BL kedua, dia mulai ulang ke offset baca datanya. Terus bawahnya ada move CL kurung siku BL, dia membaca ulang karakter pertama ke CL. Selanjutnya ada loop di sini label awal dari loopingnya. Isinya ada move kurung siku AL, CL. Artinya dia menulis karakter di CL ke memori video pada alamat di AL. Selanjutnya ada INC AL, dia menambahkan AL. Terus INC BL, dia menambahkan BL. Terus move CL, dalam kurung siku BL, dia membaca karakter data berikutnya. Selanjutnya ada CMP CL, 00, dia membandingkan dengan terminator 0. Selanjutnya ada JNZ loop. Ini di sini artinya jika belum ada akhir string, maka dia akan mengulangi loop. Selanjutnya ada JMP end program. Setelah selesai, misalkan tidak ada string gitu, dia akan selesai
programnya. Terus selanjutnya ada ALT message. ALT message itu label untuk menampilkan pesan alternatif ya. Isinya ada move AL, C0. Dia menyiapkan pointer video memorinya. Selanjutnya ada move BL, 62. Ini dia ini 02 ya. Dia move BL, 02. Ini dia mereset offset datanya. Bawahnya ada move CL, kurung siku BL. Dia membaca karakter pertama. Terus selanjutnya ada loop alt. Loop alt itu label yang berisi loop alternatif. Berisi apa? Di dalamnya berisi move kurung siku AL, CL. Dia menulis karakter ke video memori. Terus INCAL dia berpindah ke kolom selanjutnya. Terus INCBL itu di program ini tuh dia berpindah ke karakter data selanjutnya. Selanjutnya ada move CL, kurung siku BL. Dia juga membaca karakter berikutnya. Terus ada move CL, dalam kurung siku BL, dia juga membaca karakter berikutnya. Selanjutnya ada CMPCL, 00. Itu dia akan mengecek akhir string. Setelah proses membaca data ini, dia akan mengecek akhir stringnya. Dan ini ada terakhir di loop alt ini ada JNZ loop alt. Dia akan mengulangi jika belum mencapai terminator. Terus ada end program, ini untuk label untuk menandai akhir dari program, dan end itu dia directive assembler-nya, tanda akhir dari sumber programnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana CPU itu berjalan ketika kode ini dijalankan. Jadi yang pertama itu pada saat eksekusi dimulai. Jadi pada saat programnya dijalankan, CPU itu mulai membaca instruksi dari awal, yaitu baris dari JMP start ini. Jadi proses itu tuh membuat CPU jadi melewati data string DB ini, 2 DB ini. Dikarenakan data tersebut itu hanya akan dibaca belakangan sebagai isi pesan, bukan dieksekusi langsung. Jadi CPU itu akan membaca DB string ini sebagai isi pesan, jadi dia tidak akan mengeksekusi langsung. Terus proses selanjutnya itu ke label start. Jadi CPU itu akan melompat ke label start dan mulai menjalankan instruksi move BL 02. Di move BL 02 ini CPU akan mengisi register BL dengan nilai 2 untuk mengarahkan ke karakter pertama dari indeks 0 dan 1. Terus selanjutnya ada move CL kurung siku BL. Itu di sini CPU akan membaca byte dari alamat kedua dan menyimpannya ke register CL. Selanjutnya ada CMPCL 82. Jadi CPU akan membandingkan isi CL dengan 82 desimal atau karakter dari R. Ini 82 itu nilai desimal dari R. Terus JNZ alt message, dia sama kayak tadi, jika karakter pertama bukan R, CPU akan lompat ke bagian alternatif message ini. Terus selanjutnya ada ketika dia menyalin ke memori tampilan, itu CPU akan mengatur AL ke CPU akan mengatur COH ke AL, yaitu untuk alamat dasar untuk menulis ke video memori. Terus 02 ke BL, dia akan kembali ke posisi karakter pertama. Terus selanjutnya ada BL itu ke CL, dia mengambil karakter dari data. Lalu ketika masuk ke loop utama, loop ini CPU itu akan menyalin karakter dari data ke alamat atau AL.
di memori tampilan, menambah AL dan BL. Gini, menambah AL dan menambah BL ya. Terus dia akan membaca ulang isi CL ini dan memeriksa apakah karakter itu sudah mencapai akhir atau 00. Nih. Jika belum mencapai akhir atau 00, maka itu CPU akan mengulangi proses ini sampai selesai. Jadi dia akan looping lagi dari sini, dari atas. Selanjutnya alternatif message. Itu alternatif jika bukan R. Jika nilai pertamanya bukan R, maksudnya jika nilai pertamanya bukan R tadi nih ya, desimal tadi, maka CPU akan masuk ke ini alternatif message. Tapi isinya tuh sama persis dengan bagian utama, yaitu masuk bagian ini utama tadi. Dia tetap menyalin data dari memori ke video memori satu persatu hingga bertemu terminator 00. Jadi jika stringnya karakter pertamanya R, maka dia akan masuk ke ini. Tapi jika bukan R, maka dia akan masuk ke sini. Dan selanjutnya ada di akhir eksekusinya. Setelah loop selesai, setelah loop selesai berarti kan semua karakternya ditampilkan seperti sekarang. Sabar. Jika loopnya sudah selesai, maka CPU akan melompat ke label end program di sini, yang menandai bahwa telah selesainya program ini. Lalu untuk kesimpulan programnya itu, pertama itu CPU itu membaca instruksi satu persatu. Jadi instruksi dari atas ini dia dibaca satu persatu sampai akhir ini. Lalu yang kedua, untuk mengatur register itu dia menunjuk ke data. Jadi jika program ini dijalankan, dia akan menunjuk ke data. Terus yang ketiga, program itu menyalin isi data karakter ke alamat tampilan layar atau memori video. Ini dia menyalin karakter ke tampilan layar, ke alamat tampilan layar. Terus yang terakhir itu, program ini akan berhenti berproses saat karakter 00 ditemukan. Jadi begitu ringkasan kesimpulannya untuk dari program ini. Jadi program itu intinya menampilkan karakter, "Hai, kami adalah kelompok H." Kode ini berisi penjabaran dan berulangan. Jadi dia akan mengulang terus sampai ketemu karakter 00, maka dia akan berhenti. Nunggu program ini selesai ya. Nah, ini dia udah ketemu karakter 00 atau stringnya udah habis, maka dia akan lanjut ke N. Kira-kira seperti itulah cara kerja program ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi video tugas UTS POK yang menjelaskan tentang arsitektur CPU 8 bit dan juga contoh program sederhananya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.